Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders. Sekarang kita jumpa lagi di video kedua, bagian kedua ya, setelah video pertama tadi kita bikin. Karena dari permintaan atau dari request rekan-rekan trader di grup agak banyak, maka videonya saya bikin ada 3 part atau ada 3 bagian. Nah, sekarang kita langsung saja menganalisa saham yang pertama. Saham yang pertama adalah BGTG. BGTG kalau kita lihat ini, kita ini dulu ya, munculin. Nah, BGTG kalau kita lihat secara trendline ini pasti penurunan cukup tajam ya. Dari sini, dari harga 364 turun ke harga 200 ini. Jadi formasi pohon cemara ya. Jadi kita lihat dari sini di 22 ke ini area supportnya, tapi ini udah mantul, jadi bisa saja ini kalau kita lihat tadi ditutup minus 2,54%. Nah, BGTG ini adalah Bank Ganesha ya, Bank Ganesha. Nah, ini menarik karena ditutup dengan candle bearish merbosu, memantul di area support di 228 ya. Sementara area supportnya itu 28 sampai 200 ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan di sini golden cross. Ini potensi membentuk dead cross ya. Artinya ini bisa jadi bawa turun lagi ya. Jadi kemungkinan dibawa turun lagi sedikit. Nah, rekan-rekan trader bisa nunggu untuk di harga 220 atau di 200. Jadi kisaran harga itu rekan trader bisa tunggu ya. Atau bisa juga besok rekan-rekan trader perhatikan nanti pada saat market open, bisa jadi ini bawa naik juga ya, ada potensi naik juga kalau kita lihat. Artinya bisa saja terjadi di sini pantulan golden cross. Jadi bisa saja seperti itu ya kalau kita lihat. Apalagi nih kalau kita lihat secara MACD, nah ini batang histogramnya ini sudah fase bullish divergence karena semakin berkurang ya. Jadi batang histogramnya sudah mulai berkurang atau memendek ya kalau kita lihat. Artinya potensi membentuk bullish divergence. Nah, jadi bisa ya, ada potensi rekan-rekan trader bisa pantau juga ya. Ini menarik juga BGTG buat masuk ya, 230 harga masuknya, atau bisa juga tunggu di 200. Nah, pantau ya, menarik ya kalau BGTG. Kalau kita lihat volume tradingnya ini 1,1 juta lot. Walaupun yang jual juga banyak ya kalau kita lihat, dengan nilai transaksi 25,5 miliar. Nah, ini kalau kita lihat tadi ini ya, kalau kita lihat tadi offernya lebih banyak yang jualan ya, dibanding lebih banyak antri jual daripada antri beli ya BGTG. Tapi ini menarik kalau kita lihat secara fundamental. Laporan keuangannya P1 kuartal pertama sampai kuartal ketiga itu break even point ya, jalan-jalan, EPS-nya 1. Nah, ini masuk kategori saham 2,5 triliun, berarti masih kategori saham third liner ya. Nah, ini kita lihat kalau dari harga ininya sudah cukup ini ya, sudah agak mahal ya kalau kita lihat. Rasionya itu 2,26 kali. Nah, kalau utangnya gede juga ya kalau kita lihat, sangat besar ya. Bank kecil ya, berarti ini bank mini dengan utang cukup lumayan besar ya, 573,70%. Kalau buat swing short term ini bisa ya, kan trader bisa pantau kapan entry masuknya. Itu lihat aja ketika candlenya mulai bullish dan lihat volume trading pergerakan volume tradingnya di order book. Yang jelas ini potensial secara stokastik dan secara MACD. Berikutnya adalah saham 3RA. TGRA kalau kita lihat tadi ini jalan-jalan ya, ditutup menguat 1,09%, walaupun candlenya ada doji. Berarti opennya tadi 93, close-nya 93. Nah, ini menarik juga ya, walaupun stokastiknya di masih daerah buy
daerah pembelian ya. Demandnya masih zona demand permintaan ya. Kita lihat setelah retrace 3 hari ya, kalau kita lihat ini kita tunggu candle konfirmasi berikutnya. Cuman memang ini kurang mendukung di histogram ya, batang histogramnya mulai menurun di arah positif, jadi ada potensi membentuk bearish ya, bearish divergence dia punya batang histogram MACD. Tapi secara volume transaksi 174.443 lot dengan nilai transaksi 1,6 miliar, harganya 93, jadi cukup besar ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat cukup besar ya volume trading dengan nilai transaksinya 1 miliar lebih ya, harga 93, menarik ya TGRA. Tetap kita menunggu candle konfirmasi. Ini bagusnya memang kalau kita mengacu pada rumusnya ini menunggu buy on breakout ya, kalau candle konfirmasi berikutnya. Buat fast trade ya, fast trade aja. Kalau buat swing short term agak riskan, kecuali kita masuk di area sini ya. Nah, di sini di harga-harga sebelumnya bisa, atau di harga-harga sini enak tuh. Kalau ini agak aneh ya. Buat fast trade lah ya, dengan target profit 2-4% itu pun artinya itu pun bagi mereka yang ahli atau sudah piawai di scalping ya. Kalau untuk ini kurang menarik buat swing ya, swing short term. Bisa aja buat scalping aja, itu pun bagi mereka yang sudah piawai ya. Kalau kita lihat untuk laporan ke fundamentalnya Q1 sampai kuartal 1 sampai kuartal 3 itu masih minus ya. Kalau kita lihat kuartal 3-nya sudah mulai membaik ya. Nah, ini kalau kita lihat TGRA ini Terregra Asia Energi, energi ya. Kalau kita lihat ini memang kalau kita lihat market cap-nya itu 255,75 miliar. Ini kalau kita lihat sudah ini ya, masih murah ya. Kalau kita lihat harganya 0,83 ya, bukan murah, hampir wajar ya, sudah wajar lah ya. Nah, ini yang menarik, utangnya kecil ya, debt equity ratio, jadi rasio utangnya kecil 30,86%. Ini sebanding dengan market cap-nya dan juga modal usahanya 308,9 miliar. Ini kurang menarik buat swing short term ya. Berikutnya adalah TOWR. Kalau TOWR ini kita lihat ini sudah buy on support ya, jadi supportnya sudah jebol di 1105. Ini artinya masih potensi lanjut turun kalau kita lihat ya. Ini stokastiknya sudah masuk di area jenuh jual ya. Nah, tinggal menunggu di sini. Rekan-rekan trader bisa menunggu ya kapan akan terjadi golden cross di area jenuh, tinggal menunggu. Artinya bisa 1-2 hari ke depan atau sepekan bisa ya, ditunggu ya TOWR ini kapan akan berbalik ke arah. Karena kalau kita lihat ini sudah bearish divergence ya. Kalau kita lihat nih, baik garis MACD-nya maupun juga histogramnya, batang histogramnya ya, ini sudah bearish divergence, jadi masih potensi di bawah lanjut turun ya. Jadi kalau mau mantau ini tunggu aja kapan ininya ya, karena ini sudah masuk di area oversold ya. Jadi stokastik itu sudah berada di area oversold atau jenuh jual, tapi belum terjadi pembalikan arah seperti golden cross ya, indikasi seperti itu. Saham berikutnya adalah BBKP. Saham berikutnya adalah TOPS.
Nah, kalau kita perhatikan TOPS ini menarik. Setelah tidur dari bulan, ya kita lihat dari bulan Desember 2001, 6 Desember ya, sampai ini ya 7 Januari, jadi 1 bulan itu mengalami di harga gocap ya tidur. Kemudian naik sedikit. Ini menarik ya, karena kalau kita perhatikan ini tadi ditutup ternyata di harga 51 ya, setelah open 51 ternyata close-nya juga 51. Nah ini menarik, ternyata ada pergerakan harga. Kalau kita lihat volume tradingnya dulu. Ini volume tradingnya cukup lumayan banyak ya, lotnya 347.431 lot dengan nilai transaksi 1,7 miliar. Jadi transaksinya lumayan besar juga ya. Nah ini membentuk Dragonfly Doji ya, untuk candlenya ya. Nah, ini menarik di sini membentuk ada fase pembentukan stokastiknya itu golden cross. Nah di sini ada kemungkinan membentuk pantulan golden cross. Jadi ini sangat menarik top sini ya. Apalagi kalau kita lihat MACD-nya ini dari sini ternyata membentuk bullish divergence. Untuk histogramnya maupun garis MACD dan signalnya ya, garis signal dan MACD-nya sama-sama masih di area ini golden cross, dan ini masih di bullish divergence. Nah kalau kita lihat ini menarik tops ya, laporan keuangannya break even point dari kuartal 1 sampai kuartal 3 di 2001 jalan-jalan ya. Nah ini dia market capnya 1,70 triliun, jadi lumayan besar ya. Kalau kita lihat dia masuk saham statliner ya, saham-saham ketiga. Cuman harga ininya cukup menarik kalau kita lihat. Rasio harganya itu 2,01, agak sedikit mahal ya, tapi nggak terlalu lah ya kalau saham-saham seperti ini. Nah kita melihat utangnya ya 1,75,45% ya, artinya agak lumayan mahal ya. Totalindo Eka Persero ini masuk infrastruktur ya, atau properti, saham properti ya. Ini menarik, jadi top sini menarik ya. Rekan-rekan trader bisa pantau kalau berani. Cuma memang kalau kita lihat ini bidnya tadi hampir habis, dan kita lihat bidnya di harga 51 harga offernya lotnya di harga offer itu cukup banyak ya. Kalau kita 2 jutaan lebih nih kita lihat. Tapi menarik, pantau ya, jangan masuk dulu. Nanti kira-kira kalau dia bisa break di 55 tembus 56 ya, rekan-rekan trader bisa mulai masuk. Bisa kalau dia jalan 52 53 ya tes lot dulu 1 sampai lot, atau 1 sampai 5 lot, atau 10, atau tergantung modal rekan-rekan trader ya. Karena yang jelas top sini menarik. Saham berikutnya adalah MLPL. MLPL kalau kita lihat ini juga sudah menyentuh level harga support ya. Kalau kita lihat ini area support ini di 328 sampai 318. Jadi sudah menyentuh level harga support. Dan ini kalau kita lihat fase 1, artinya kalau dia tembus di bawah ini berarti potensi buat turun lagi ya. Kalau kita lihat dia bisa break support di 3 berapa ini? Kita lihat dulu. 320 berarti potensi buat lanjut turun. Nah, kalau secara stokastik sebenarnya menarik ya, karena ini masih sudah di area oversold atau area jenis jual. Nah, ini kan sebenarnya sempat membentuk golden cross di sini, tapi kemudian ternyata mantul lagi ke bawah, artinya masih di bawah ya. Sempat di bawah turun lagi. Dan memang kalau kita lihat MACD-nya ini bearish divergence, histogramnya, batang histogramnya maupun juga garis MACD-nya. Jadi ini kemungkinan masih lanjut turun ada kalau kita lihat MLPL ya, tapi tetap memantau karena garis stokastiknya sudah berada di area oversold atau jenis jual. Nah kalau volume trading sendiri kita lihat ini nilai transaksinya 58 miliar ya, dan volume trading 1,7 juta lot. Artinya lebih banyak yang menjual, tapi ada juga yang menampung ya. Nah ini MLPL. Masih kurang menarik ya kalau menurut saya MLPL, walaupun secara ini kalau kita lihat ini multipolar TBK ya. Nah, apalagi kalau kita lihat laporan keuangannya ini sempat di kuartal pertama terpengaruh dengan COVID-19.
Tapi kuartal kedua cukup besar ya. Nah, kuartal ketiga agak kecil. EPS-nya 14. Pair-nya kalau kita perhatikan dulu ya, setelah sudah lumayan besar juga ya. Standar lah ya. Masih standar. Kalau nilai bukunya sendiri 1,15 kali ya, masih standar lah ya. Istilahnya masih harga wajar. Tapi tunggu dulu ya, tunggu pembalikan arah kalau mau masuk ini. Pantau dulu karena artinya ini belum terlalu menarik. MLPL. Berikutnya adalah JGLE. Nah, ini. JGL ini kalau kita lihat ini saham gocap ya, masih tidur. Kita lihat tadi ini yang jualan antri jual itu 5 juta lot ya, kalau kita lihat. Yang transaksinya cuma 1 lot dan nilai transaksinya cuma 5.000 ya. Kita lihat ya kan 50. Jadi ini belum sama sekali untuk bergerak naik, ini belum ada ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya Q1 sampai Q3 tuh minus ya kalau kita lihat nih. Dan market cap cuma tinggi 1,13 triliun, artinya saham ini ya memang masih saham gorengan tapi inilah ya. Nah kalau kita lihat equity kan modalnya 1,9 triliun. Nah ini semua ini minus ya, menarik memang. Nah, cuman utangnya kecil, harganya cuma masih ini ya, masih murah ya, 0,57 kalau kita lihat 20% 88. Kok menarik sebenarnya dari sisi valuasi harga ya. Cuman dari sisi trading itu kurang menarik ya. Karena masih tidur. Belum ini ya, belum ada indikasi akan bangun ya. Nah, kalau kita lihat malah yang jualan di sini kalau yang antri jual 5 juta lot, wah gila juga kan. Berikutnya adalah Roda. Nah kalau kita lihat Roda tadi ini membentuk candle doji ya. Apa ini Gravestone doji, ada kenaikan 2,33%. Ini dia naik karena dihitung dari harga sehari sebelumnya. Tutupan sehari sebelumnya itu kan 86. Nah ini tadi dia open di 88, jadi open dengan close-nya itu sama ya, harga open dengan harga close sama, jadi mengalami kenaikan 2,33%. Dan kalau kita lihat secara trendline ini sebenarnya masih pasif penurunan ya, dan membentuk ini ya, ternyata ini ya sudah memantul di area support ya 83. Kemudian ini ada potensi ya, menarik ya. Roda bisa rekan-rekan pantau juga, potensi memberikan ini juga lumayan ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita ikuti stokastiknya ini, di sini golden cross. Jadi ini sebenarnya kita sudah bisa entry buy ya, entry masuk ya kalau kita perhatikan ini. Karena ini juga masih sudah di zona penjualan walaupun bukan jenuh jual ya. Untuk stokastiknya. Cuma memang MACD-nya belum mendukung ya, karena ya lumayan juga kalau kita lihat yang terakhir ini kan batang histogramnya sudah mulai berkurang ya. Nah, kalau kita lihat volume trading ini lumayan ya, volume tradingnya 748.839 lot dengan nilai transaksi 6,9 miliar. Jadi sebenarnya ini Roda menarik ya, bisa ya buat kita entry buy ini masuk. Rekan trader bisa pantau kalau buat trading swing short term ini bisa ini. Roda cukup menarik. Nah ini kalau kita lihat untuk laporan fundamentalnya, kita lihat ya Q1 kuartal pertama sampai kuartal ketiga itu nggak terlalu besar ya, tapi masih kategori break even point atau jalan-jalan ya. Ini bagus juga ya kalau kita lihat Roda, nggak terlalu gitu. Utangnya juga kecil ya, 73,85%.
Nah, nilai bukunya 153 ya. Ini masih kategori murah ya roda. Bisa lah ya buat swing short term atau middle ya, bisa. Ada potensi ke sana, walaupun mesti bersabar ya. Roda, jadi roda ini menarik. Bisa ya, roda menarik. Kalau kita lihat saham berikutnya adalah True ya. Nih. True kalau kita lihat secara Fibo ini tadi berada di area Fibo 78,60, artinya tadi sempat break di 78,60% ya, artinya di harga 108 area Fibo-nya. Kan tadi ditutup melemah minus 2,75%. Setelah dari sini ya, mantul dari sini. Ini kemungkinan dibawa turun sedikit ada ya, True ini. Walaupun kalau kita lihat secara ya ini betul. Nah, ini potensi stokastiknya kita lihat ya, potensi membentuk dead cross. Nah, kalau kita lihat MACD-nya juga histogram MACD juga masih sideways. Jadi ini belum ini ya, kemungkinan turun sebenarnya masih ada ya kalau turun ini. Walaupun turunnya nggak terlalu besar, sekitar 22,822% gitu, tapi tetap turun. Jadi tunggu aja di area 102 sampai 99. Jadi itu area supportnya dari 102 sampai 99. Tunggu di area situ kalau untuk masuk di True ya. Secara stokastik potensi membentuk dead cross. Kalau masih ini potensi sideways. Nah, kalau kita lihat volume trading tadi kan, ini volume lotnya ini 136.445 dengan nilai transaksi 1,5 miliar ya. Jadi lumayan banyak juga sih sebenarnya transaksinya juga ya, kita lihat tadi. Nah, ini kalau kita lihat True ini karena ini ya baru IPO itu lumayan, kuartal kedua dan kuartal ketiga lumayan sih, nggak terpengaruh COVID ya. Trinita dinamik gitu ya. Kalau kita lihat market cap-nya 802,51 miliar. Modalnya equity 5.348 ya. Nah, ini kita lihat dulu pair-nya ya. Pair-nya lumayan tinggi ya, 20 ke atas ya, standar lah ya. Pair segini standar. Kalau ininya PPR-nya 2,30 kali. Ya lumayan lah ya, sedikit agak mahal ya, walaupun nggak terlalu mahal, masih wajar lah, masih kategori wajar lah seperti itu. Nah, ini utangnya lumayan besar juga ya, 187,19%. Jadi debt equity rasio utangnya lumayan besar ya. Tuh wajar ya kalau kemungkinan dibawa turun terus ya, walaupun habis baru IPO ya. Karena kalau kita lihat memang utangnya ya lumayan. Kurang ini ya. Terus belum terlalu menarik ya, karena harganya juga catnya potensi bawa turun. Dan seperti yang kita lihat tadi, laporan fundamentalnya laporan keuangan fundamentalnya kurang bagus. Ini memang kurang ini ya, kurang menarik lah True ini. Next saham berikutnya adalah Satu. Nah, kalau kita lihat Satu cukup menarik ya. Kalau kita lihat, kita tarik garis Fibo-nya, ternyata ini ya, terakhir berada di range 61,80% sampai 78,60%. Itu area Fibo-nya kalau kita lihat. Nah, ini ternyata area tertingginya itu 100, itu di harga 100. Artinya kalau bisnis memantul ya di sini. Ini dari sini ke sini naik terus ya. Jadi sangat menarik Satu ini sebenarnya. Kalau kita lihat Satu sangat menarik. Setelah retrace dari sini, kemudian ini membentuk candle bullish Marbosu. Tadi ditutup menguat ya, 3,09%. Ditutup di harga 100. Sementara kalau kita lihat di sini, ini ditutup di harga high-nya di sini 114. Artinya potensi balik arah ini besar ya kalau kita lihat. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Garis stokastiknya walaupun di area penjualan, tapi sudah membentuk golden cross.
Ini yang menarik nih MACD-nya kalau kita lihat. Setelah bullish divergence di sini, batang histogramnya yang belum ada perubahannya, walaupun masih satu batang histogramnya. Tapi ini menarik satu. Volume trading tadi kalau kita lihat 114.210 lot dengan nilai transaksi 1,1 miliarnya lumayan besar juga ya. Di atas transaksinya itu 1 miliar lebih. Nah, ini yang menarik laporan keuangannya ini kalau kita lihat kuartal 1 sampai kuartal 3 itu minus semua. Jadi saat ini fundamental kurang oke. Nah, apalagi utangnya cukup banyak ya kalau kita lihat. Kota 1 properti ya, ini properti ya. Ini memang kurang bagus ya laporan keuangannya. Fundamentalnya kurang bagus. Kalau kita lihat juga harganya sudah lumayan sedikit mahal atau masih wajar lah ya. Harganya sudah masih wajar. Cuman kinerja perusahaannya kurang bagus. Mungkin karena pengaruh COVID-19, karena ini memang masuk sektor properti. Kota 1 properti TBK. Next, saham Indi. Ini menarik juga ya, Indi. Nah, kalau kita lihat ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat setelah di sini sempat ini ya, ada support di sini. Jadi di sini sebelumnya ini resist, kemudian di sini berubah jadi support ya. Ini. Jadi mantulnya di resist harga 1450. Kemudian naik terus. Ini apakah akan lanjut? Ini yang menarik untuk kita lihat, untuk kita simak, karena sampai saat ini belum ada indikasi pembalikan arah. Setelah golden cross masih di zona golden cross, dan ini menarik. MACD-nya yang sangat menarik karena masih di fase bullish divergence. Garis signalnya juga, garis signal MACD-nya juga masih di area belum terlalu jauh ya. Ini potensi masih lanjut ada ya kalau kita lihat Indi. Bagi rekan-rekan trader yang sudah di dalam sih ambil sini sih oke. Tapi kalau buat masuk sini agak ngeri-ngeri juga ya, 1675. Tapi kalau kita lihat order booknya ini ya, volume tradingnya 421.237 lot dengan nilai transaksi 69,6 miliar. Kalau kita lihat 8,73 T berarti masuk LP45 ya, Indi saham batubara. Nah, kita lihat kalau nilai harga 0,9 masih murah ya. Ini masih bisa ya buat kita swing ya. Tapi kita juga harus lihat pengaruh coal atau sektor batubara ke depannya bagaimana, karena isu ini terlalu banyak ya. Ada pemerintah melarang ekspor batubara ke luar negeri. Ada juga ini ya, tergantung. Jadi ini tergantung juga harga batubara di global, secara global ya. Tapi kalau buat investasi memang sih sudah bisa ya, swing middle ini sebenarnya bisa. Tapi kita kalau masuk nunggu di harga-harga sini juga bisa. Tapi nunggu di harga-harga 15 sini juga bisa masuk di sini juga ya bisa juga. Cukup menarik juga India kalau kita lihat baik secara trend line, chart candle maksudnya, kemudian stokastik, MACD-nya maupun juga ini ya. Order book dan laporan keuangannya. Kalau kita lihat fundamentalnya memang ada, mungkin ini terpapar COVID-19 ya. Kalau kita lihat minus, Q3-nya minus ya. Ini terpengaruh dengan COVID-19 plus ya, memang ada isu-isu global waktu itu tentang pemerintah yang melarang ekspor, terus ada negara-negara yang membatasi ya produksi batu bara. Oke sobat traders, demikian ya review singkat kita beberapa saham. Ada yang menarik, ada yang kurang menarik, ada yang masuk list atau watch list kita, ada yang bisa kita langsung HK, ada yang bisa kita buat fast trade, ada yang bisa kita buat swing short term, ada juga yang buat middle. Jadi tinggal rekan-rekan trader ya ikuti videonya
yang mana rekan-rekan trader yang inginkan sesuai dengan request rekan-rekan trader. Oke, rekan-rekan trader jika ingin bertanya atau berkomentar atau ingin request saham bisa berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Jangan lupa ya dibantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.